وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد قال الله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، semenjak terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan hingga selesainya pelaksanaan ibadah salat Idul Fitri, bumi Allah Jalla wa'ala dari berbagai penjuru menggema dengan takbir. Tentunya itu semuanya atas perintah Allah Jalla wa'ala. Karena Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Baqarah setelah berfirman: ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, sesungguhnya telah kami wajibkan kepada kalian puasa sebagaimana puasa itu telah kami wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah menerangkan siapa saja yang berkewajiban puasa dan siapa saja yang memiliki uzur untuk tidak berpuasa. Demikian juga setelah Allah Jalla wa'ala menerangkan Ramadan sebagai bulan yang mana Al-Quranul Karim diturunkan di dalamnya, maka Allah mengatakan: walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian menyempurnakan bilangan Ramadan yang tidak kurang dari 29 hari dan tidak lebih dari 30 hari. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Yang kedua, agar kalian membesarkan Allah atas hidayah yang telah Ia berikan kepada kalian. Karena sesungguhnya puasa yang kita lakukan di siang hari Ramadan, salat malam yang karenanya kita begadang di sepanjang malam Ramadan, sedekah yang kita lakukan di bulan Ramadan, tilawatul Quran yang kita lantunkan sepanjang Ramadan, dan berbagai ibadah lainnya demi Allah, itu semuanya karena hidayah dari Allah. Tanpa hidayah dari Allah, maka tidak ada satupun dari kita yang mampu berpuasa di siang hari. Tidak ada satupun dari kita yang mampu begadang melakukan salat malam di malam-malam Ramadan. Tidak akan ada dari kita yang mampu membacakan Al-Quranul Karim dan berbagai ibadah yang lainnya. Maka yang Allah katakan: ala ma hadakum. Ibadah-ibadah yang kalian lakukan di bulan Ramadan itu karena hidayah dari Allah kepada kalian, bukan karena kalian yang telah berjasa. Di dalam ayat yang lain dari surat An-Nur, Allah berfirman: walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu wasi'un alim. Kalau bukan karena keutamaan dan rahmat Allah kepada kalian, maka tidak akan ada satupun dari kalian yang tersucikan, yang mentauhidkan Allah, yang beribadah kepada Allah, yang taat kepada Allah. Namun karena keutamaan dan rahmat dari Allah, dari kalian ada yang tersucikan. Andai kata bukan karena keutamaan dan rahmat dari Allah, tidak akan ada satupun dari kalian yang tersucikan. Ketika sebagian Arab Badui masuk ke dalam Islam di masa Nabi SAW,
maka mereka menganggap seakan mereka telah berjasa untuk Islam ini karena mereka telah masuk dalam Islam, telah berjihad dan melakukan berbagai ibadah lainnya setelah mereka masuk dalam Islam. Maka turunlah ayat dari surat Al-Hujurat kepada Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Mereka menganggap diri mereka telah berjasa dan menyebutkan diri mereka telah berjasa kepadamu wahai Muhammad, karena mereka salat, karena mereka berjihad, karena zakat, karena pembangunan masjid dan berbagai ibadah-ibadah lainnya yang telah mereka kerjakan. Katakan kepada mereka yang menganggap diri mereka telah berjasa untuk Islam ini karena ibadah-ibadah yang telah mereka kerjakan, katakan dan sampaikan kepada mereka wahai Nabi Muhammad, la tamunnu alayya islamakum, jangan sekali-kali kalian menyebutkan diri kalian telah berjasa untuk Islam ini kepada aku, balillahu yamunnu alaikum, tetapi justru Allah lah yang telah berjasa untuk kalian. Allah lah yang telah berbuat baik untuk kalian. An hadakum lil iman, karena hidayah dari Allah kalian beriman, karena hidayah dari Allah kalian berpuasa selama 29 atau 30 hari di bulan Ramadan. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, mungkin kita termasuk dari orang-orang yang Nabi sebutkan ketika beliau di Isra dan Mi'raj melihat ada sebagian manusia yang digantung dengan kepala ke bawah dan kaki yang ditusuk dari besi dan mulut mereka dicabik-cabik oleh para malaikat. Maka Nabi pun bertanya kepada Jibril, man haula ya Jibril, siapakah mereka ini wahai Jibril alaihi salam? Maka Jibril alaihi salam menjawab, haula illadzina yufṭiruna qabla tahillatih, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya, berbuka tanpa udzur syar'i. Andai kata bukan karena hidayah dari Allah, mungkin 1 bulan pun Ramadan kemarin kita tidak berpuasa jam. Karena hidayah dari Allah kita melakukan salat tarawih, qiyamul lail. Karena hidayah dari Allah kita mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Karena hidayah dari Allah di bulan Ramadan kemarin kita banyak melakukan sedekah dan berbagai kebaikan yang lainnya. Maka Allah katakan, la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Wahai orang-orang yang merasa dirinya telah berjasa untuk Islam ini, sampaikan kepada orang-orang yang demikian wahai Muhammad, la tamunnu alayya islamakum, jangan sekali-kali kalian menyebutkan bahwa diri kalian telah berjasa untuk Islam ini. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman, justru karena hidayah dari Allah kalian beriman. Karena hidayah dari Allah saat ini kita berkumpul untuk melaksanakan salah satu dari syiar Islam, bertakbir dan melakukan salatul Id. Dan kalau bukan karena hidayah dari Allah, mungkin detik ini di antara kita masih terlelap tidur, bahkan mungkin salat subuh saja dia belum melakukannya. Maka sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah, balillahu yamunnu alaikum lil iman, karena hidayah dari Allah kalian beriman. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala berpesan kepada Nabi kita, wala tamnu tastakthir, jangan sekali-kali engkau merasa dirimu telah berjasa dan menganggap dirimu telah berbuat banyak untuk agama Allah ini. Ini firman Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seorang rasul, kepada seorang nabi yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk membela agama Allah, yang pernah berlumuran darah demi mendakwahkan agama Allah, yang pernah dihujani batu oleh masyarakat Taif karena berdakwah di jalan Allah. Kepadanya Allah berfirman, wala tamnu tastakthir, jangan sekali-kali engkau merasa telah berjasa dan telah berbuat. Lalu bagaimana dengan kita? Ibadah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah Allah, hari ini adalah hari di mana Allah Jalla wa'ala telah mengistimewakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengannya, dan hari Idul Adha sebagai 2 hari raya mereka. Di dalam Sunan Abi Dawud
dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka beliau mendapati sebagian kaum Ansar memiliki 2 hari yang mereka rayakan dalam setahun. Maka Nabi SAW bersabda kepada mereka, laqad abdalakumullah mimma khairan minhuma. Allah telah berikan kalian 2 hari raya yang lebih baik daripada 2 hari raya kali ini, yaitu Idul Adha. 2 hari ini kita dianjurkan untuk memberikan kebahagiaan dan kegembiraan kita, dianjurkan untuk membuat keluarga setiap muslim dan muslim lainnya yang mampu untuk kita bantu agar mereka terlihat bahagia dan biasa. Karena yang sebagian ulama mengatakan itu harus min sya'air Islam, memperlihatkan kebahagiaan, kegembiraan yang termasuk dari syiar Islam. Karenanya saudara apapun kita, namun upaya kita ini kita bahas maksimal mungkin untuk menciptakan kebahagiaan dan kegembiraan terkhusus pada anggota keluarga kita serta kedua orang tua kita, dan tentunya setiap muslim dan muslimah yang mampu dan bisa untuk mereka bahagia. Rasulullah SAW bersabda, khairu li ahli, orang yang paling baik dari kalian adalah yang baik terhadap istri dan anak-anaknya, sehingga mereka pernah jauhnya dari hidayah di hari Idul Fitri, hari yang semestinya menjadi sebab istri dan anak-anaknya bahagia dan gembira. Justru di hari Idul Fitri sebagian mereka melakukan KDRT terhadap istri dan anak-anaknya. Di hari raya yang semestinya istri dan anak tercintanya menjadi bahagia, sebabnya justru di hari raya menjadi sebab istrinya bersedih karena perselingkuhan dan perzinahan yang ia lakukan. Makanya Nabi SAW bersabda, khairukum li ahli, orang yang paling baik dari kalian adalah yang paling baik terhadap istri dan anak-anaknya. Dan beliau pula yang telah bersabda, irfaqu bil qawarir, berlemah lembutlah kalian dengan gelas-gelas dari kaca. Kaum wanita, ibu kita adalah seorang wanita. Di antara kita juga ada yang memiliki anak yang wanita, maka demikianlah istri Anda, sebagaimana kita mau dan tidak ridha apabila ibu dan anak perempuan kita diperlakukan oleh suaminya sebagaimana kita memperlakukan istri kita saat ini, maka sesungguhnya demikian juga dengan istri kita. Maka pada hari raya ini, jamaah yang dimuliakan Allah, ciptakanlah kebahagiaan dan kegembiraan untuk anggota keluarga tercinta kita. Dan bagi yang memiliki kedua orang tua, maka jangan akan itu juga, tapi jangan dimuliakan Allah, terkhusus bagi yang muslim. Orang itu upayakan ibu Anda bisa tertawa bahagia dan gembira sebab kedatangan seorang ibu yang pernah mengandung kita 9 bulan lamanya. Selama 9 bulan tersebut dia susah duduk, susah bergerak, dia harus memantang makan ini dan makan itu. Terkadang dia tidak bebas bergerak, dan seorang ibu yang karena kita dia rela bersimbah darah. Mahkotanya pernah diobok-obok oleh ibu bina kita. Bahkan di antara mereka ada yang rela perutnya dibelah kemudian dijahit berulang kali demi anak, agar anaknya keluar dalam keadaan selamat. Oleh karena Allah mengatakan, hal ummuhu wahni wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayhi, ibumu telah mengandungmu selama 9 bulan, dia telah menyusuimu selama 2 tahun, maka Allah katakan bersyukurlah engkau kepada aku dan kepada kedua orang tuamu. Demikian pula dengan seorang ayah, dan terkhususnya bagi jamaah yang masih memilikinya, seorang sahabat yang Abu Darda.
ketika melihat seorang pemuda datang dengan ayahnya, maka Abu Darda radhiyallahu anhu berpesan kepada pemuda yang datang dengan ayahnya tersebut dengan mengatakan, al-walidu awsatu abwabil jannah fa'adhi'hu aw ihfadhu. Wahai anak muda, sesungguhnya seorang ayah adalah pintu surga pertengahan bagi seorang anak. Fa'adhi'hu aw ihfadhu. Silahkan engkau menjaga atau menyia-nyiakannya. Seorang yang memang pernah bersimbah, pernah melahirkan, dia memang pernah mengandung kita 9 bulan lamanya, dia juga tidak pernah menyusui kita 2 tahun lamanya, tetapi sebagian kaum ayah rela melakukan tindakan-tindakan yang mengancam nyawanya demi membawa pulang susu dan sesuap nasi untuk anaknya. Sebagian mereka rela bertarung dan bertengkar di luar rumah demi anak dan istrinya. Sebagian mereka rela bertahun-tahun badannya dibakar oleh terik matahari sebagai tukang bangunan. Dia menyangkul di sawah, dia menyangkul di kebunnya dan berbagai pekerjaan berat lainnya agar anak dan istrinya dari kelaparan. Maka ketika Abu Darda radhiyallahu anhu melihat seorang pemuda datang dengan ayahnya, maka beliau pun mengatakan, al-walidu awsatu abwabil jannah fa'adhi'hu aw ihfadhu. Wahai anak muda, ayahmu adalah pintu surga pertengahan bagimu. Fa'adhi'hu aw ihfadhu. Maka silakan engkau menyia-nyiakannya atau menjaganya. Ibadallah, di hari raya Idul Fitri, apabila kita telah mampu menyediakan sesuatu bagi kita di pakaian dan lainnya, tetapi tolehlah kepada tetangga kita dan kerabat kita dari kalangan fuqara dan wal masakin, kita dan anggota keluarga kita kenyang dan bahagia di hari ini, sementara tetangga kita ada yang terluput dari bahagian kita. Mereka justru merayakan hari raya ini dengan kelaparan dan kesedihan. Sementara Rasulullah SAW bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. Sebanyak 3 kali Nabi mengulang-ulanginya sembari bersumpah dengan nama Allah. Maka para sahabat pun terkejut. Maka mereka pun bertanya, wa man la yu'minu ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang tidak beriman itu? Maka beliau pun bersabda, alladzi yashba' wa jaruhu ja'i, yaitu orang yang dia kenyang sementara tetangganya ada yang lapar dan dia tidak mau membantunya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah, yaitu yang tetangga tidak rasa aman keduanya. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, khairukum man yurja khairah wa yu'manu syarrah. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang diharapkan kebaikan darinya dan orang lain merasa aman dari gangguannya. Wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruh. Dan orang yang paling buruk dari kalian adalah orang di mana manusia tidak mengharapkan kebaikan darinya karena pelitnya dia, karena rusaknya akhlak dia, karena jauhnya dia dari kebaikan, sehingga orang lain tidak pernah berpikir akan mendapatkan kebaikan darinya. Wala ya'manu syarrah wala yu'manu syarrah, dan orang lain juga tidak merasa aman dari gangguannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, wallahil hamd. Ibadallah, di hari ini akan sering terdengar oleh kita kalimat minal aidin wal faizin, minal aidin. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Al-Faizin dapat menjadi orang-orang yang beruntung. Akan tetapi tahukah kita apa keberuntungan yang sesungguhnya? Di antara manusia ada yang menganggap harta sebagai standarisasi dan sumber keberuntungan. Maka akhir dari perjalanan Qarun dan semisal dengannya sebaik-baik teguran dari Allah kepadanya. Ada juga yang menganggap bahwa
hanya jabatan dan tahta sebagai standarisasi kesuksesan kebahagiaan, maka apa yang telah Allah lakukan terhadap Fir'aun, Haman dan orang-orang yang semisal dengannya sebaik-baik bahan renungan untuknya. Ada juga di antara mereka yang menganggap popularitas, ketokohan, nama baik dan pujian dari manusia sebagai standarisasi kesuksesan dan sumber kebahagiaan. Maka apa yang telah menimpa Abu Lahab, Abu Jahal dan orang-orang yang semisal dengannya sebaik-baik teguran dari Allah untuknya. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, keberuntungan yang sesungguhnya menurut Al-Quran dan As-Sunnah bukanlah demikian. Mari kita simak beberapa ayat Al-Quranul Karim berikut ini yang menerangkan kepada kita manil faizin, siapakah mereka al-faizin, orang-orang yang meraih keberuntungan. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Hashr, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Sesungguhnya tidak sama penghuni neraka dan penduduk syurga. Penduduk syurga merekalah orang-orang yang telah beruntung. Demikian juga Allah Jalla wa'ala berfirman, kullu dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila jannata faqad faz. Barang siapa yang telah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka dialah orang yang telah beruntung. Juga berfirman, jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika huwal fawzul azim. Syurga Allah yang mengalir di bawahnya sungai, itulah keberuntungan yang sesungguhnya. Dan tentunya keberuntungan dengan memperoleh syurga dan keselamatan dari neraka tidak akan diperoleh dan diraih kecuali oleh mereka yang melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya selama mereka hidup di dunia ini. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Dan barang siapa yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dialah orang yang telah memperoleh kesuksesan yang sesungguhnya. Ibadallah, Ramadan memang telah berlalu, akan tetapi puasa yang kita lakukan di siang hari demi mewujudkan takwa kita kepada Allah jangan pula ikut berlalu. Bulan Ramadan telah ada, namun salat qiyamul lail yang karena kita begadang dan membahagiakan kita selama Ramadan. Allah berfirman, "Tamil lail nisfa al-qudri salam." Orang yang telah dikasih Allah berfirman, kan qalil jarun wa penduduk dalam mereka orang yang selalu beristighfar demikian ketika Allah berbicara tentang kriteria surga, maka Allah berfirman penduduk syurga itu mereka yang terjadi lambung mereka berjauhan dari tempat surga karena beribadah kepada Rabb mereka dengan harta emas. Orang yang akan istighfar kami berikan. Ibadallah, bulan Ramadan yang telah pergi meninggal kita, akan tapi tilawah Al-Quran yang mati di lisan kita sepanjang bulan Ramadan siang malamnya, yang pula ikut Allah alaihi wasallam dari fa ya'ti yawmal qiyamah li'abi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran nanti di hari kiamat akan datang memberi syafaat untuk kalian. Beliau juga yang telah bersabda, khairukum man 'allama al-Qur'an wa 'allama. Baik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Beliau pula yang telah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatu amsalihha wa la aqulu
dinar maka bagi satu kebaikan dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku mengatakan lam itu satu huruf, pilih satu huruf, lam huruf dan mim satu huruf. Sesungguhnya Allah Jalla telah mensyariatkan kita puasa kepada Allah Jalla wa ala. Kita mari kita evaluasi kita, mari bermuhasabah pada diri kita. Allah puasa Ramadan belum ada orang ini dengan bulan tetapi mereka keluar dari dalam keadaan tidak dapat ampunan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, oleh waktu tidak tahu dan di mana kita dimatikan oleh Allah. Naudzubillah kita berbagai ibadah ini kita lakukan. Nah ajal tak datang sementara kita sedang keluar dari bulan Ramadan, melakukan maksiat dan saat itu mau datang cabut nyawa kita dan berkata innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu adalah dengan penutupnya dan beliau ulang bersabda yub'atsul 'abdu alaihi, itu akan dibangkitkan di atas apikan. Kalau mati dalam keadaan psikotik dia akan bagian. Kalau tidak ada yang tahu dia mati forsis. Kalau tidak ada yang tahu dia mati berzina, karena tubuhnya mati pula langsung dikafan dimandikan kemudian disediakan oleh masyarakat. Namun Allah tahu dia mati sebenarnya. Dia mati di tempat spa, dia mati di tempat diskotik dan maksiat, maka di hari kiamat Allah akan bangkit atas apa dia dimatikan. Sehingga manusia semenjak Adam dan seterusnya yang pernah hidup di dunia akan tahu rupanya si fulan mati sedang berbuat zina. Rupanya dia yang selama ini kita anggap ustaz, kita anggap syekh, rupanya mati tempat spa, rupanya dia mati sedang selingkuh, rupanya dia sedang mati sedang bermaksiat kepada Allah. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap hamba itu akan dibangkitkan apa dia dimatikan. Oleh karenanya seorang ulama tabi'in yang bernama Salamah bin Dinar mengatakan kullu syai'in takrahul mauta min ajli fatruku fa innaka in fa'alta dhalik la yadhurruka mata mit. Apabila engkau ingin melakukan suatu perbuatan, maka tanyakan kepada diri, apakah engkau mau mati karena perbuatan itu? Kalau tidak, tinggalkan segera. Apabila ini prinsipmu dan pegangan menuju Allah, maka tidak akan membahayakanmu kapan dan dimanapun kau dimakan. Ibadah Allah, kita mohon kepada Allah agar Allah Jalla wa'ala menerima apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan dan beribadah. Mudah-mudahan kita orang yang berhasil meraih predikat takwa sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab, ulama salaf dahulu. Semenjak 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Thumma yad'una Allah 6 ashhur an yataqabbala minhum. Kemudian 6 bulan lamanya setelah Ramadan pergi, mereka berdoa kepada Allah agar Allah menerima ibadah-ibadah yang telah mereka kerjakan. Sebagian mereka ada yang mengatakan laisal 'idu liman labisal jadid, karena hari raya itu bukan untuk mereka yang memiliki baju baru. Innamal 'idu liman ta'atuhu tazid. Tidaklah hari raya itu kecuali bagi mereka yang ketaatannya semakin bertambah. Laisal 'idu liman tajammala bil libas war rukub. Hari raya itu bukan untuk mereka yang memiliki pakaian dan kendaraan yang baru. Innamal 'idu liman ghufirat lahu dzunubu. Tidaklah hari raya itu kecuali milik mereka yang telah diampuni dosa-dosanya. Ibadallah, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruhu wa tubu ilaih innahu wal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Inna
إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم مقلب القلوب ثابت قلوبنا على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.